Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1016 Buah Darah Dewa. Bulan menggantung tinggi di malam hari saat Lin Yun duduk di atas batu besar. Di jalan surgawi, bulan dan matahari terlihat jauh lebih besar daripada di alam Suan Huang. Mereka memberi para kultivator perasaan aneh menjadi kecil jika seseorang melihat terlalu lama. Pada saat ini, Lin Yun diselimuti oleh sinar bulan perak saat rambut panjangnya menutupi bahunya seperti air terjun. Cahaya bulan memberinya kilau keilahian dan kelembutan. Di belakang Lin Yun adalah raksasa perak kolosal yang tampak mirip dengan yang dimanifestasikan Yu Haotian. Namun, ada perbedaan yang jelas antara raksasa perak Lin Yun dan raksasa perak Yu Haotian karena raksasa perak Lin Yun tidak diselimuti oleh aura iblis. Ditambah lagi, ia memiliki untaian api perak yang berkobar di pupil matanya. Mata Lin Yun saat ini terpejam saat dia berlatih membentuk segel kuno dengan tangannya. Di dekatnya, Pei Sue dan Lil Red melindungi Lin Yun dengan tenang. Mata Pei Sue berkilauan dengan rasa ingin tahu, perhatian, dan kemarahan. Bagaimanapun juga, Lin Yun telah membawanya pergi dengan paksa. Ketika mereka akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat, dia juga mulai berkultivasi dan tidak mengizinkannya pergi. Setiap kali dia menunjukkan tanda-tanda akan pergi, Lil Red akan menatapnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, fenomena yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang raksasa perak itu. Ada kelinci giok bersama dengan seorang dewi yang meniup seruling surgawi yang membuat sekelilingnya terlihat seperti surga. Pei Sue terkejut saat dia menatap asal mula fenomena tersebut, Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun tampak seperti makhluk abadi yang turun dari surga. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun perlahan membuka matanya dan merentangkan kedua tangannya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Pei Sue, yang mengejutkannya dan membuatnya tersipu. Malu, dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena menatap Lin Yun terlalu lama dan ketahuan. Berpura-pura tidak malu, Pei Sue bertanya, kamu berlatih teknik tinju yang digunakan Yu Haotian, kan? Ya dan tidak, jawab Lin Yun. Jawabannya membuat Pei Sue menghela nafas lega sebelum rasa ingin tahunya tergelitik, apa maksudmu? Aku tidak sedang melatih teknik tinju itu sendiri, tapi segel pemutus bulan ilahi, jawab Lin Yun. Apakah serumit itu? Pei Sue bertanya saat dia bingung dengan jawaban Lin Yun. Menyadari keingintahuannya, Lin Yun tidak menyembunyikan penjelasan darinya. Tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi adalah teknik bela diri yang serupa. Klasifikasi tingkatannya tidak tetap karena tingkatannya ditentukan oleh bakat kultivator. Kekuatan teknik akan tergantung pada tingkat segel, sehingga bisa menjadi teknik bela diri penguasa atau kekayaan kekaisaran berdasarkan kultivatornya. Lin Yun secara alami tidak akan puas dengan teknik bela diri keberuntungan Tuan, jadi dia telah melihat ke dalam segel pemecah bulan ilahi sejak dia keluar dari area terlarang Changlong. Tidak seperti segel pemecah matahari ilahi yang dia dapatkan di Istana Rasi Bintang Matahari, dia tidak secara alami mendapatkan segel pemecah bulan ilahi. Sulit untuk membuat kemajuan tanpa bimbingan dari Istana Rasi Bulan Matahari. Apakah Anda sudah mencapai tahap manifestasi? Pei Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat bulan yang menggantung tinggi di langit, Lin Yun menjawab, tinggal satu langkah lagi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap manifestasi. Ketika segel pemecah matahari ilahi miliknya mencapai tahap manifestasi, ada fenomena gagak emas. Untuk segel pemecah bulan ilahi, dia telah memahami banyak fenomena seperti burung biru dan pohon salam. Namun, Lin Yun tidak yakin fenomena mana yang perlu dia manifestasikan untuk mencapai tahap manifestasi. Kamu sudah melatih tinju matahari kemuliaan dewa, jadi mengapa kamu melatih tinju bulan kemuliaan dewa juga? Pei Sue bertanya dengan matanya berkedip-kedip. Itu rahasia, senyum Lin Yun. Dia tidak berniat memberitahu Pei Sue bahwa tinju bulan surya ilahi adalah teknik bela diri roh suci. Melihat Lin Yun tidak berniat untuk mengungkapkan motifnya padanya, mata Pei Sue berkedip-kedip sebentar sebelum dia menjawab, jika hanya tinju bulan ilahi, aku mungkin bisa membantumu. Oh. Mata Lin Yun berkedip karena terkejut. Mungkinkah Pei Sue mengetahui beberapa rahasia di jalan surgawi? Ada ramuan yang disebut ramuan jiwa bulan di dataran berpasir kuning. Tumbuh dengan menyerap sinar bulan di jalan surgawi. Memurnikannya seharusnya bisa membantumu memahami segel pemutus bulan ilahi, jelas Pei Sue.
Ada ramuan seperti itu. Kata-kata Pei Sue langsung menarik perhatian Lin Yun saat dia mulai menanyakan rinciannya. Ramuan itu sendiri beracun dan dijaga oleh sekelompok binatang iblis yang kuat. Itu juga dikenal sebagai ramuan suci klan serigala iblis. Lin Yun sempat ragu-ragu sebelum dia membuat keputusan untuk menemukannya. Bagaimanapun juga, segel pemecah bulan ilahi melibatkan teknik bela diri roh suci, yang akan membantunya bersinar dalam pertempuran terakhir. Itu sangat penting baginya dan sepadan dengan risikonya. Apakah kamu yakin tentang itu? Pei Sue menatap Lin Yun dan melanjutkan, bahkan jika tidak ada yang salah, ada banyak orang yang mencari kita di dataran berpasir kuning. Lebih bijaksana bagi kita untuk pergi ke kota 4 fase dengan cepat. Dan, Lin Yun menyipitkan matanya dan tersenyum, apakah kamu ingin bersembunyi selama sisa hidupmu? Itu bukan kepribadianku. Karena mereka ingin membuat musuh dariku, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Saya tidak peduli jika mereka berasal dari 10 alam perang. Kata-kata Lin Yun membuat Pei Sue tertegun karena Lin Yun sedikit terlalu gila. Saat fajar tiba, Lin Yun yang sedang menuju klan serigala iblis, bisa merasakan ada orang yang mencarinya. Banyak dari mereka adalah orang jenius dari alam yang lebih tinggi. Dia terkejut bahwa begitu banyak dari mereka yang berada di alam perang. Begitu saja, permainan kucing dan tikus dimulai. Dataran berpasir kuning mungkin sangat luas, tapi tidak cukup luas untuk menyembunyikan Lin Yun dan Pei Sue sepenuhnya. Hanya dalam waktu 3 hari, Lin Yun, Pei Sue, dan Lil Red telah menghadapi 10 gelombang serangan. Pei Sue terluka dalam prosesnya karena separuh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir dibunuh oleh para pemimpin dari 2 alam yang lebih tinggi. Adapun Lin Yun, dia baik-baik saja. Meskipun dia tidak mengalami cedera, dia tidak mengalami waktu yang mudah untuk bertarung. Gerakannya dibatasi oleh 3 orang putra alam. Setiap kali dia ingin memulai pembantaian, dia bisa merasakan 3 aura menakutkan mengalir ke arahnya. 1 putra alam sudah cukup untuk membuatnya takut, jadi mereka menahannya. Jika ketiga putra alam bergandengan tangan, ada kemungkinan Lin Yun dan Pei Sue akan mati di dataran berpasir kuning. Jadi Lin Yun terpaksa mengubah arah 4 kali berbeda dan dia harus menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi untungnya, dataran berpasir kuning sangat luas. Jika dia mengambil jalan lurus, akan memakan waktu 4-5 hari perjalanan dengan kecepatan penuh. Meskipun Lin Yun tidak menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya, dia tidak perlu melakukannya. Alam yang lebih tinggi tidak bisa menahannya, jadi dia selalu bisa lolos. Tapi situasinya berubah 3 hari kemudian. Selain 3 putra alam, para jenius lain dari alam perang juga dikirim. Meskipun mereka tidak sekuat putra alam, mereka masih jauh lebih kuat dari pedang kembar petir yang mendalam. Pada saat ini, Lin Yun mulai merasakan sedikit tekanan. Ada yang tidak beres. Orang-orang ini sudah keterlaluan, desah Lin Yun sambil menyeka darah dari bibirnya. Ada 8 mayat di depan mereka yang darahnya menyatu menjadi sungai. Mereka adalah para elit dari alam yang lebih tinggi, yang merupakan penggunaan umpan meriam yang mewah. Selama beberapa hari terakhir, Lin Yun dan Pei Sue telah membunuh puluhan jenius dari alam yang lebih tinggi. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh, mereka melanjutkan pengejaran mereka. Jelas, dasar dari alam perang sangat dalam. Jika tidak mungkin mendapatkan kesetiaan buta dari begitu banyak alam yang lebih tinggi dengan paksa. Yang paling penting, para jenius dari alam perang lainnya mulai muncul di dataran berpasir kuning. Keributan yang ditimbulkan terlalu besar. Mereka pasti telah menemukan rahasiamu, kata Pei Sue setelah menatap Lin Yun. Rahasia apa? Lin Yun bertanya. Kesempatanmu di Istana Naga Biru. Pei Sue berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, mereka memiliki harta karun yang disebut cermin pembalik waktu yang bisa memutar kembali adegan untuk melihat apa yang terjadi di lokasi tertentu. Pertarunganmu dengan pedang kembar petir yang mendalam pasti menarik perhatian mereka. Tulang sejati naga biru. Mata Lin Yun berkilat. Dia memiliki tulang asli yang ditinggalkan oleh Raja Naga Biru dengan rune dewa yang terukir di atasnya. Ada kemungkinan bahwa alam perang tertarik olehnya. Tapi aku juga bagian dari alasannya, desah Pei Sue. Kata-katanya membuat Lin Yun membuka mulutnya, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Karena Pei Sue tidak ingin berbagi rahasia dengannya, dia tidak akan bertanya. Lagi pula, dia tidak akan mengatakan apapun jika dia tidak mau. Apakah Anda mendengar sesuatu tentang saya? Pei Sue bertanya. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Pei Sue yang terluka.
Dia tahu bahwa dia takut dia tidak bisa keluar dari wilayah ini hidup-hidup dan pada akhirnya akan kehilangan nyawanya di dataran berpasir kuning. Sedikit demi sedikit, jawab Lin Yun. Apa yang kau dengar? Pei Sue tersenyum saat dia sepertinya telah membuat keputusan. Lin Yun ragu-ragu sebentar sebelum dia menjawab, ku dengar kau punya harta karun yang bisa mengubah peringkat akhir. Jika seseorang bisa mendapatkannya, ada kemungkinan besar mereka bisa mencapai puncak jalan surgawi. Salah. Pei Sue menyanggah rumor tersebut sebelum dia melanjutkan, itu berita palsu yang dirilis oleh 10 alam perang. Saya memang memiliki kesempatan, tapi itu tidak akan mempengaruhi peringkat akhir. Lin Yun terkejut saat mendengarnya karena dia tidak pernah menyangka bahwa berita itu palsu. Harta karun itu adalah buah darah dewa. Ada total 3 di jalan surgawi ke-9 dan saya telah mendapatkannya. Pemimpin alam perang bulu kekaisaran mendapatkan 1, dan kekasihmu mendapatkan yang terakhir. Yang saya peroleh disegel di dalam tubuh saya, kata Pei Sue. Tiba-tiba, sebuah raungan menarik perhatian Lin Yun dan Pei Sue. Mereka bisa melihat sekelompok binatang iblis menyerbu ke arah mereka seperti gelombang pasang. Jelas, binatang iblis itu sedang dimanipulasi oleh seseorang. Bab 1017 Kera Iblis Besi yang Mendalam. Hanya dengan mendengar nama buah darah ilahi, Lin Yun tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pei Sue akan memiliki sesuatu yang begitu berharga pada dirinya, belum lagi Yue Weiwei juga memilikinya. Bukankah itu berarti Yue Weiwei juga berada di bawah pengejaran alam perang? Lin Yun tidak mengerti apa itu buah darah ilahi, tapi dia juga tidak bertanya terlalu banyak tentang itu. Dengan sangat cepat, gerombolan binatang iblis mengepung mereka saat beberapa sosok berjalan mendekat dari jauh. Ketika Lin Yun menyipitkan matanya, dia bisa merasakan beberapa aura kuat yang datang dari gerombolan itu. Jelas, ada lusinan binatang iblis tuan yang berada di alam jiwa surgawi jiwa keempat. Bahkan ada beberapa binatang iblis raja dalam gerombolan itu. Bunuh aku jika tidak ada cara lain dan ambil buah darah ilahi. Saat kau mencapai kota 4 fase, bantu aku memberikannya ke alam perang diagram kekaisaran. Saya terluka sebelumnya dan sekarang luka saya terlalu berat, kata Pei Sue dengan suara emosional. Namun, dia masih memiliki secercah harapan di matanya. Dia tidak optimis bisa meninggalkan dataran berpasir kuning, tapi itu tidak seburuk membebani Lin Yun dengan kekacauan. Menurut pendapatnya, hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap dari 3 alam perang. Bagaimanapun, mereka bergandengan tangan dengan puluhan alam yang lebih tinggi. Selain itu, Pei Sue mengenali orang yang mengendalikan gerombolan itu, Raja Binatang Nisuan dari alam perang dewa. Dia bahkan lebih menakutkan daripada pedang kembar petir yang mendalam sebagai binatang iblis dan campuran manusia. Tidak hanya bisa memanipulasi binatang iblis, tapi dia juga salah satu dari 4 jenderal dari alam perang dewa. Seberapa jauh kita dari ramuan jiwa bulan? Lin Yun bertanya sambil menggendong Pei Sue di punggungnya. Setidaknya 2 hari dari sekarang, jawab Pei Sue. Kalau begitu ayo kita pergi. Setelah dia mengamankan Pei Sue di punggungnya, dia menyuruh Lil Red untuk mengikuti dari belakang sementara dia mengaktifkan 9 transformasi gagak emas. 2 hari kemudian, Lin Yun masih dikejar oleh binatang iblis. Itu adalah binatang iblis humanoid, kera iblis besi mendalam yang tertutup sisik hitam dan diselimuti aura iblis. Itu berada di puncak jiwa keempat alam jiwa surgawi dan memiliki kilau dingin pada sisiknya. Itu menyerbu tanpa ragu-ragu ketika menemukan Lin Yun. Tingginya lebih dari 10 kaki dengan jari-jari yang tampak seperti kait besi. Lin Yun tidak berhenti berlari dan mengaktifkan armor suci naga biru. Bertabrakan dengan kera iblis besi mendalam, Lin Yun mengirim binatang iblis itu terbang saat jari-jarinya hancur. Ketika jatuh ke tanah dan mengangkat kepalanya, pupil kera iblis besi mendalam dipenuhi dengan ketakutan yang pekat. Hampir seperti Lin Yun adalah binatang iblis itu. Tepat pada saat ini, puluhan kera iblis besi mendalam menyerbu. Mereka semua diselimuti sisik emas dan jelas jauh lebih kuat dari kera sebelumnya. Namun, yang ini adalah binatang iblis penguasa. Pei Sue berbaring di punggung Lin Yun dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Bagaimanapun, kera iblis besi mendalam yang menguasai ini memancarkan vitalitas yang menakutkan. Setiap orang bisa masuk dalam peringkat, belum lagi tubuh mereka sebanding dengan artefak Dao. Lin Yun mengunci alisnya karena ada terlalu banyak kera. Tidak akan mudah baginya untuk berurusan dengan mereka. Bagaimanapun juga, kera iblis besi mendalam yang menjadi penguasa ini adalah makhluk yang praktis tak terkalahkan di dataran pasir kuning. Karena mereka dipaksa untuk berkumpul, mereka bahkan lebih tak terbendung.
Permukaan tubuh Lin Yun mulai berkedip-kedip dengan tanda naga ungu dan emas sementara segel pemecah matahari ilahi bermekaran di telapak tangannya. Saat dia bergerak, dia melepaskan aura yang menakutkan. Detik berikutnya, pukulan Lin Yun membuat lubang di tubuh kera iblis besi mendalam. Begitu saja, banyak kera iblis terbunuh setelah beberapa kali pertukaran. Mengaum. Seekor kera iblis memancarkan cahaya keemasan dari tengah alisnya sementara tinjunya menyala seperti bintang. Itu kuat, dan berhasil menghancurkan aura pukulan Lin Yun dengan satu serangan. Pada akhirnya, Lin Yun dipaksa mundur. Saat kera iblis yang tersisa mengelilinginya, tinju penuh cahaya terang terus menyerang Lin Yun. Itu adalah pertempuran sengit melawan 15 kera iblis besi yang sangat besar. Ada satu kera iblis besi mendalam yang sangat kuat karena tingginya hampir 20 kaki. Lin Yun kuat, tapi dia cacat dengan Pei Sue di punggungnya. Jika itu adalah binatang iblis tuan biasa, Lin Yun bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu pukulan. Jangan khawatirkan aku. Pergilah setelah kamu mendapatkan ramuan jiwa bulan. Wajah Pei Sue pucat karena keputusasaan di dalam hatinya. Jika Nisuan mengejar mereka sekarang, mereka tidak akan memiliki jalan lain untuk mundur. Pada saat itu, putra alam akan mengejar mereka. Nisuan saja akan sulit bagi mereka untuk menghadapinya, belum lagi 3 putra alam. Saat dia selesai berbicara, Lin Yun melemparkannya ke tanah. Wajahnya marah sejenak, tapi dia menerima takdirnya. Dengan air mata mengalir di matanya, Pei Sue berbicara, bunuh aku dan ambil buah darah dewa. Tolong, bantu saya memberikannya ke alam perang diagram kekaisaran. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia menjawab, siapa yang menginginkan buah darah ilahi Anda? Tutup matamu. Dia hanya merasa kesulitan untuk menghunus pedangnya, jadi dia menjatuhkan Pei Sue ke tanah. Mengambil keuntungan dari istirahat Lin Yun, kera iblis menyerbu. Pada saat ini, wajah Pei Sue menjadi pucat hanya karena memikirkan tubuhnya yang tercabik-cabik. Apakah aku selemah itu? Aku bahkan belum menghunus pedangku. Lin Yun bergumam sebelum dia mengambil pedangnya dengan semangat juang yang tak terbatas. Begitu pedang pemakaman bunga ada di tangannya, temperamennya mengalami perubahan drastis. Sekarang, Lin Yun tampak seperti iblis dari neraka. Mati. Wajah Lin Yun menjadi dingin saat dia melepaskan niat pedang langitnya. Melonjak ke langit, Lin Yun melepaskan 15 pedang yang menargetkan ke-15 kera iblis. Setiap serangannya menembus jantung para kera. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, kera-kera iblis itu roboh. Merasa semuanya telah tenang, Pei Sue dengan hati-hati membuka matanya hanya untuk dikejutkan oleh apa yang dia lihat. Semua kera iblis terbunuh saat dia menutup matanya. Tidak jauh dari sana adalah punggung seorang pemuda berpakaian biru. Pada saat ini, darah menetes dari pedangnya. Lin Yun berbalik, menyeka keringat di dahinya dan menyarungkan pedangnya. Kera-kera iblis itu lebih kuat dari yang dia bayangkan, bahkan setelah mengeluarkan niat pedang langitnya. Jika dia tidak tahu tentang titik-titik vital mereka, dia mungkin harus menghabiskan banyak usaha untuk membunuh mereka. Mereka semua sudah mati. Pei Sue terkejut dengan pemandangan ini saat dia menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Kera iblis tuannya sekuat artefak Dao. Namun, mereka dibunuh meskipun kulit mereka keras. Apa lagi yang kamu harapkan? Aku sudah menghunus pedangku, jadi bagaimana mungkin aku membiarkan mereka hidup? Jawab Lin Yun sebelum dia menangani luka di dadanya. Luka ini ditinggalkan oleh pemimpin kera iblis, yang hampir mematahkan tulang rusuknya. Jika bukan karena tulang sejati naga biru, maka dia akan terluka parah. Kamu terlalu menakutkan, bagaimana kamu? Pei Sue terkejut karena dia tahu betapa kuatnya kera itu. Siapa sangka Lin Yun bahkan lebih menakutkan. Apakah itu tidak bisa dipercaya? Bahkan pedang kembar petir yang mendalam pun kalah dariku. Apa yang kau pikirkan akan terjadi? Jawab Lin Yun. Meskipun sedikit berbahaya menghadapi begitu banyak binatang iblis, semuanya masih dalam kendali Lin Yun. Setelah menangani lukanya, Lin Yun menatap Pei Sue dan melanjutkan, aku adalah bakat yang luar biasa. Ditambah lagi, ini bukan pertama kalinya kamu melihatku bertarung. Pei Sue tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar itu dan dia tidak lagi ingin berbicara dengan Lin Yun. Memang benar bahwa Lin Yun adalah bakat yang luar biasa, tapi dia belum menjadi terkenal. Mengalahkan pedang kembar petir yang mendalam dan 15 binatang iblis tuannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Secara alami, yang terakhir lebih berbahaya karena kera iblis besi mendalam memiliki fisik dan garis keturunan yang lebih kuat daripada binatang iblis biasa. Sepertinya orang itu menemukan kita. Lin Yun melihat ke kejauhan dan merasakan aura yang menakutkan.
Pihak lain telah merasakan niat pedang langitnya dan mengamatinya dari jauh. Alasan mengapa Lin Yun tidak menggunakan pedangnya adalah karena dia tidak ingin mengekspos lokasinya. Meskipun pihak lain telah menemukannya melalui binatang iblis, menggunakan niat pedang langitnya mirip dengan memberikan suar kepada musuh-musuhnya. Itu adalah Raja Binatang Nisuan dari alam perang Dewa Nether, salah satu dari 4 jenderal. Merasakan aura itu, ekspresi Pei Sue menjadi gugup. Jenderal, Lin Yun bertanya. Di 10 alam perang, semua orang selain klan utama adalah pelayan. Tapi pelayan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jenderal adalah pelayan dengan peringkat tertinggi dengan kualifikasi untuk menerima pelayan mereka sendiri. Mereka adalah kapal langsung dari Putra Alam. Pedang kembar petir mendalam yang kalian kalahkan tidaklah lemah, tapi mereka masih jauh dari jenderal, jelas Pei Sue. Apakah dia kuat? Tanya Lin Yun. Sangat, jawab Pei Sue dengan ekspresi serius. Oh. Lin Yun menganggukkan kepalanya, yang membuat Pei Sue bingung. Sebelum dia bisa menjawab, Lin Yun meletakkannya di punggungnya sekali lagi dan menuju ke klan Serigala Iblis. Aku. Turunkan aku. Cederaku sudah membaik dan aku bisa berjalan sendiri. Pei Sue tersipu ketika Lin Yun meletakkannya di punggungnya tanpa peringatan. Kenapa kau membuat keributan besar? Lagi pula ini bukan yang pertama kali, jawab Lin Yun. Apa maksudmu dengan itu? Turunkan aku, bodoh. Pei Sue memerah saat dia mulai berjuang di belakang Lin Yun. Aku berharap, tapi kamu terlalu lambat. Kau bahkan lebih lambat dari Lil Red, jawab Lin Yun. Dia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan dengan 9 transformasi gagak emas. Lil Red, siapa itu? Pei Sue bingung saat mendengar nama Lil Red. Mungkinkah Lil Red ini adalah kekasih lain dari Lin Yun? Di sana, Lin Yun mengarahkan jarinya ke suatu arah. Ketika Pei Sue menoleh, dia melihat Lil Red menyeringai padanya. Wajahnya segera berubah menjadi gelap. Bagaimana bisa kucing hina itu berwarna merah? Bab 1018 Segel Pemutus Bulan Ilahi. Setengah hari kemudian, sesosok tubuh turun dari langit. Dia memiliki sosok yang kuat dan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Kulitnya memancarkan kilau logam dengan sifat liar yang terpancar dari bola matanya. Pemuda ini adalah salah satu jenderal dari alam perang keilahian Nethers, Raja Binatang Nisuan. Di bahunya berdiri seekor kera hitam dengan mata ketiga di dahinya. Kera itu adalah keturunan dari kera iblis bermata 3 yang legendaris. Ketika Nisuan melihat pemandangan di hadapannya, wajahnya sangat gelap karena semua kera iblis telah mati. Hatinya sakit melihat pemandangan ini karena dia harus membayar ribuan pil astral ilahi untuk mengendalikan binatang iblis yang menguasai. Seekor semut dari alam yang lebih rendah berani begitu sombong. Nisuan mengertakkan gigi saat cahaya dingin melintas di matanya. Aura pembunuh yang menakutkan terpancar darinya yang bisa membuat orang lain gemetar ketakutan. Dataran berpasir kuning berada dalam kekacauan sekarang karena berita tentang Lin Yun yang mengalahkan pedang ganda petir yang mendalam menyebar. Hal itu menyebabkan para putra alam menyegel dataran pasir kuning. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa meninggalkan wilayah ini lagi. Sementara itu, segala macam berita mengejutkan muncul tentang Lin Yun. Dia telah benar-benar jatuh dengan 3 alam perang dan membunuh banyak orang di belakangnya. Ini berarti bahwa para pemimpin dari berbagai alam yang lebih tinggi dibunuh oleh Lin Yun bersama dengan beberapa orang jenius dari alam perang. Setiap kali ada berita tentang Lin Yun, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Semua orang tahu bahwa alam perang membayar harga yang mahal untuk membunuh Lin Yun. Tidak mengherankan karena Lin Yun mendapatkan tulang sejati naga biru. Tulang sejati. Wah, bukankah kesempatan itu sedikit terlalu beruntung? Ini benar-benar keberuntungan yang sangat besar. Tak heran jika para putra kerajaan tergoda olehnya. Aku khawatir Lin Yun tidak akan bisa keluar dengan utuh. Tidak ada yang optimis dengan Lin Yun. 2 hari kemudian, Lin Yun dan Pei Sue tiba di wilayah klan Serigala Iblis. Mereka tinggal di medan perang kuno yang sunyi dan luas. Selain serigala iblis sesekali, tidak ada makhluk hidup lain di sekitarnya. Ketika Lin Yun dan Pei Sue akhirnya menemukan serigala iblis, mereka menghirup nafas dingin. Serigala iblis itu sangat besar. Mereka tampak seperti gunung raksasa saat berbaring di tanah. Saat mereka berlari, mereka bahkan akan menciptakan badai pasir besar yang mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, mereka dikelilingi oleh serigala-serigala iblis. Serigala iblis itu cerdas, terutama pemimpinnya, jadi mereka mengepung Lin Yun karena mereka bisa merasakan aura ancaman yang datang darinya. Begitu saja, kedua belah pihak menemui jalan buntu karena tidak ada yang berani bergerak lebih dulu.
Tapi tepat ketika kedua belah pihak mulai merasa kesal, Lil Red melompat turun dari bahu Lin Yun dan berjalan menuju ketua serigala iblis dataran berpasir kuning. Apa yang sedang dia coba lakukan? Pei Sue bertanya dengan nada prihatin. Dia secara alami takut Lil Red akan memprovokasi serigala iblis dan pertempuran mereka akan menandakan tiga alam perang. Aku menduga Lil Red sedang mencoba bernegosiasi, jawab Lin Yun. Lil Red mungkin tampak konyol hampir sepanjang waktu, tapi dia tetaplah teman yang bisa diandalkan. Lil Red memuntahkan beberapa kantong antar ruang dan mengambil item di dalamnya untuk dipilih oleh ketua. Hal ini membuat ketua mengerutkan kening dan mengangguk sesekali sebelum mengambil beberapa harta karun dan inti binatang. Setengah jam kemudian, Lil Red kembali dan membawa Lin Yun ke wilayah klan serigala iblis dengan selamat. Ramuan jiwa bulan. Lin Yun terkejut karena dia bisa merasakan esensi cahaya bulan yang kuat yang terkandung dalam ramuan jiwa bulan. Ada beberapa serigala tua yang menjaga ramuan jiwa bulan yang menatap Lin Yun dengan hati-hati. Tapi di bawah instruksi ketua, mereka mengizinkan Lin Yun dan Pei Sue untuk mendekati ramuan jiwa bulan. Begitu banyak herbal jiwa bulan. Suara Pei Sue bergetar melihat banyaknya ramuan itu. Setidaknya ada 300 herbal di depan mata. Kamu menginginkannya? Lil Red mengatakan bahwa kita bisa memetik 15, jadi aku bisa memberimu 5, kata Lin Yun. Kamu ingin memurnikan sebanyak itu. Jangan impulsif. Ramuan Lunar Soul itu beracun dan kamu hanya bisa memurnikan paling banyak 3 dalam jangka waktu tertentu. Lebih dari itu dan kamu akan meledak sampai mati, kata Pei Sue dengan wajah berubah. 3. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menjawab, itu tergantung. Risikonya sepadan selama aku bisa mencapai segel pemecah bulan ilahi yang lengkap. Kemudian, Lin Yun memetik 3 herbal jiwa bulan dan mulai mengunyahnya tanpa ragu-ragu. Saat dia memakan Lunar Soul Herb, dia langsung bisa merasakan bahwa tubuhnya akan meledak saat cahaya memancar dari darahnya. Kemudian, cahaya bulan perak di pori-porinya berubah menjadi kabut. Seperti yang dikatakan Pei Sue, ramuan jiwa bulan memang beracun. Ketika Lin Yun memakan 3 dari mereka, dia bisa merasakan efek obat yang sombong mengalir ke seluruh tubuhnya dengan keras. Dia dengan paksa menekan efek obat sebelum dia mulai membentuk segel pemecah bulan ilahi. Bulan yang cerah dan kuno muncul di belakangnya saat fenomena yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Ketika Lin Yun merasakannya, dia menyadari ada lebih banyak fenomena kali ini. Namun, sebagian besar dari mereka kabur dan dia tidak bisa memahaminya. Ini tidak cukup. Lin Yun melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa herbal jiwa bulan lagi ke dalam mulutnya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk mengkonsumsi ramuan ke-10-nya saat cahaya mulai mengintip dari celah-celah di kulitnya. Ini terlalu mendominasi. Wajah Lin Yun menjadi terdistorsi saat dia mengedarkan armor suci naga biru untuk melindungi dirinya sendiri. Ini batasnya, kamu tidak bisa melanjutkan. Pei Sue mulai menjadi cemas di sampingnya. Tenang, saya belum mencapai batas saya. Aku bisa merasakan bahwa aku akan segera berhasil. Lin Yun mengertakkan gigi dan terus mengkonsumsi herbal jiwa bulan. Dalam sekejap mata, dia menelan lebih dari 30 di antaranya. Melihat tindakan Lin Yun, serigala tua itu tidak bisa menahan diri lagi. Hal ini membuat Lil Red merasa sakit hati karena terus mengambil lebih banyak harta untuk sang ketua. Ketika Lil Red membuka anggur klan naga, spiritualitas dan aromanya langsung menarik perhatian semua serigala. Sementara itu, tubuh Lin Yun memerah saat dia diselimuti cahaya bulan yang tak terbatas. Pada saat ini, kerangkanya hampir patah. Segera, Lin Yun terus bertahan saat dia mengamati berbagai fenomena di kedalaman jiwanya. Dia ingin melihat apa yang ada di kedalaman bulan yang sebanding dengan gagak emas. Ketika jumlah ramuan Lunar Soul yang dia makan mencapai 100, lebih banyak darah mengalir dari celah-celah di kulitnya. Tapi untungnya, tulang sejati naga biru memancarkan untaian cahaya rune ilahi untuk menekan toksisitas ramuan itu. Kamu harus berhenti sekarang. Pei Sue mulai menyesal memberitahu Lin Yun tentang ramuan jiwa bulan. Jangan khawatir, jawab Lin Yun. Dia tidak banyak bicara karena rasa sakitnya. Tidak lama kemudian, tubuhnya mulai runtuh karena dia telah mengkonsumsi terlalu banyak herbal jiwa bulan. Racunnya sudah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi ditekan oleh tulang sejati naga biru. Tubuhnya hampir runtuh sementara serigala berkumpul di sekelilingnya karena terkejut. Mereka bisa melihat bulan yang terang melayang di belakang Lin Yun yang membayangi bulan di langit. Tepat pada saat ini, Lin Yun terbatuk-batuk dan tulang-tulangnya retak. Kondisinya saat ini sangat mengerikan karena dia hampir menjadi lumpuh.
Tepat pada saat ini, Lin Yun meraung saat bunga astral iblis di lautan auranya mulai berkobar. Pancarannya menyelimuti dirinya untuk menekan toksisitas herbal jiwa bulan. Tepat pada saat ini, Lin Yun diselimuti oleh cahaya suci yang membuatnya terlihat misterius. Luar biasa. Pei Sue menggigit bibirnya saat melihat pemandangan ini. Ini adalah bakat yang tulus, tak tertandingi, dan luar biasa. Selama dia bisa bangkit, dia pasti akan membangkitkan badai darah untuk bersinar terang bahkan di alam Kunlun. Selain mengaktifkan pil astral iblis, Lin Yun bahkan mengedarkan kedua jurus pedangnya saat pohon langit biru muncul dengan bunga ziyuan di dahan-dahannya. Dengan begitu saja, Lin Yun berhasil menstabilkan fisiknya agar tidak ambruk. Tapi meskipun begitu, Lin Yun masih berlumuran darah dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Tapi dia masih bisa menahannya selama 3 hari saat dia berdiri seperti pedang yang kuat di bawah sinar rembulan. Melihat pemandangan ini, mulut Pei Sue terbuka lebar karena Lin Yun telah mengkonsumsi herbal jiwa bulan selama 3 hari terakhir. Jumlah total yang dia konsumsi telah mencapai 200. Astaga, sukses! Lin Yun tiba-tiba membuka matanya sementara bulan yang terang di belakangnya hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, cahaya bulan bermekaran sementara bulan mengembun di telapak tangan Lin Yun. Di kedalaman bulan ada seekor burung phoenix perak yang memancarkan aura kuno dan mulia. Itu adalah burung dewa yang sebanding dengan gagak emas, phoenix perak. Ketika Lin Yun perlahan-lahan bangkit berdiri, darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, luka-lukanya perlahan-lahan sembuh karena toksisitas ramuan jiwa bulan secara bertahap dipaksa keluar dari tubuhnya. Segel pemecah bulan ilahi, segel pemecah bulan ilahi yang sempurna. Mata Lin Yun berkilat dengan kegembiraan ketika dia melihat pemandangan ini karena ini berarti dia bisa mulai mengembangkan teknik bela diri roh suci, tinju bulan matahari ilahi. Ini juga berarti dia juga bisa mengubahnya menjadi pedang bulan matahari dewa. Pada saat ini, tidak mungkin Lin Yun tidak bisa mencapai ujung jalan surgawi dengan tulang sejati naga biru, niat pedang langit, dan pedang bulan matahari ilahi sebagai kartu trufnya. Bab 1019 bunuh mereka semua. Bulan yang mekar di telapak tangan Lin Yun memiliki burung phoenix perak yang memancarkan kilau logam. Kuno dan mulia, memancarkan aura ilahi dari telapak tangan Lin Yun. Saat Lin Yun diselimuti cahaya bulan, dia terlihat lebih anggun dari biasanya. Di bawah sinar bulan, ada juga bulan yang terpantul di danau, yang membuat serigala iblis memandang Lin Yun dengan kaget dan kagum. Bahkan serigala tua yang memiliki pendapat yang tidak baik tentang Lin Yun tiba-tiba menjadi berbakti, memandang Lin Yun seolah-olah Lin Yun pantas mendapatkan pujian mereka. Bagaimanapun, ramuan jiwa bulan adalah ramuan suci mereka dan danau ini adalah danau suci mereka. Bahkan mata ketua tertuju pada Lin Yun saat ini. Tentu saja, sudah bertahun-tahun sejak fenomena seperti itu terlihat di tanah suci mereka. Fakta bahwa orang luar yang menciptakan fenomena ini tidak bisa dipercaya. Di danau, Lin Yun bergerak dan mulai berlatih tinju bulan ilahi. Dia sudah sangat mahir dengan teknik tinju ini, terutama karena dia memiliki tinju matahari ilahi sebagai fondasinya. Jadi semuanya secara alami berjalan lancar. Di telapak tangannya, segel pemecah bulan ilahi bermekaran dengan cerah. Tinju bulan ilahi mirip dengan tinju matahari ilahi karena dipisahkan menjadi 3 tahap. Namun demikian, fenomena ini tidak sama dengan matahari. Tinju matahari kemuliaan yang terbentuk dari fajar hingga matahari terbenam, tetapi tinju bulan kemuliaan dimulai dan diakhiri dengan bulan purnama. Aroma bulan. Bulan purnama terbit sambil memancarkan aroma bunga. Ini adalah fenomena pertama dari tinju bulan ilahi, masif dan sakral. Genggaman bulan yang melonjak. Lin Yun kemudian membumbung tinggi ke langit sementara bulan yang tanpa celah memanifestasikan sebuah tangan surgawi. Ini adalah fenomena dari bentuk kedua tinju bulan ilahi, genggaman bulan yang membumbung tinggi. Pei Sue memperhatikan dengan ekspresi serius dan menemukan bahwa ada perbedaan besar antara fenomena yang dimanifestasikan oleh Lin Yun dan Yu Haotian. Fenomena yang dimanifestasikan oleh Yu Haotian dipenuhi dengan aura iblis, sehingga bulan yang mulia tercemar. Di sisi lain, fenomena yang diciptakan oleh Lin Yun penuh dengan kemuliaan dan keilahian. Apakah ini segel pemecah bulan ilahi yang sebenarnya? Pei Sue tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Yun. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa tingkat kekuatan berubah seiring dengan bakat Lin Yun. Sungguh mengejutkan bahwa tinju bulan ilahi begitu dalam. Tiba-tiba, langit mulai berubah saat aura apokaliptik menyebar. Pei Sue terkejut saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang turun dengan aura yang merusak.
Ada juga bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit yang melesat melintasi langit seperti bola api. Ini adalah bentuk ketiga dari tinju bulan ilahi, komet bulan. Melihat fenomena ini, kegelisahan dan ketakutan dengan cepat menyebar di antara serigala iblis. Lin Yun tersenyum ketika dia melihat ini dan menghilangkan fenomena itu. Secara alami, dia tidak bisa membiarkan bulan turun atau serigala iblis akan mengejarnya. Seperti tinju matahari ilahi, tinju bulan ilahi juga memiliki teknik rahasia yang menggabungkan ke-9 fenomena, yang disebut bulan abadi. Bulan abadi. Lin Yun bergumam sambil memandangi danau. Segera, bentuk tinju matahari kemuliaan suci mulai muncul di benaknya yang sesuai dengan tinju bulan kemuliaan suci. Dia bisa merasakan bahwa kedua teknik bela diri itu perlahan-lahan bergabung. Saya mengerti. Lin Yun tersenyum. Matahari dan bulan tidak sama, tapi bisa saling melengkapi. Setelah mencapai kemahiran tinggi dengan dua teknik tinju, Lin Yun menemukan pencerahan baru dengan teknik tinju. Dia menyadari bahwa dia bisa mencapai puncak dari teknik bela diri kekayaan kekaisaran. Dengan itu, dia tidak akan takut pada teknik bela diri kekayaan kekaisaran melawan musuh dalam kultivasi yang sama. Dua buah batu giok muncul di tangan Lin Yun saat dia melihatnya dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menggabungkannya. Begitu saja, Lin Yun memperoleh pemahaman baru sementara kabut surgawi membuatnya terlihat halus. Tiba-tiba, serigala iblis menjadi gelisah karena alam perang keilahian neter telah tiba. Di bawah kemarahan Nisuan, semua pelayannya dan alam yang lebih tinggi telah mencari Lin Yun dengan agresif. Jadi rombongan besar tiba dengan burung nasar iblis. Mereka tampak seperti awan iblis saat mereka memancarkan tekanan yang menakutkan. Bahkan wajah Pei Sue berubah saat dia mengangkat kepalanya karena dia mengenali pelayan Nisuan. Mereka pasti datang karena Lin Yun secara tidak sengaja mengekspos lokasinya sebelumnya. Meskipun mereka mungkin hanya pelayan, kekuatan mereka sebanding dengan pedang kembar petir yang mendalam, belum lagi mereka adalah elit. Ketika Pei Sue melihat kelompok besar-besaran di langit, wajahnya memucat. Mengabaikan binatang iblis penguasa dan alam yang lebih tinggi, ada 7 elit alam perang. Pada saat ini, serigala iblis merasa tidak nyaman. Bahkan Pei Sue juga merasa tidak nyaman karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kelompok sebesar itu. Sampai saat ini, mereka hanya menghadapi serangan kecil. Formasi yang sangat besar. Tapi sayang sekali jenderal yang kamu bicarakan tidak ada di sana. Sebuah suara kecewa berbicara di sebelah Pei Sue. Ketika Pei Sue menoleh, dia melihat bahwa Lin Yun telah terbangun dari kondisi pemahamannya. Berhenti membual. Cepat, kita harus pergi sekarang. Mereka adalah pelayan elit Nisuan, dan ini berarti dia tidak jauh dari sini. Pei Sue ingin pergi sebelum mereka ditemukan karena dia merasa tidak nyaman. Pergi. Lin Yun tersenyum dingin. Dia telah memberikan wajah perang dengan menahan diri selama ini. Bahkan dengan Mo Xuan, dia hanya melumpuhkannya dan tidak mengambil nyawanya. Lagi pula, dia tidak perlu benar-benar tidak disukai oleh alam perang. Segalanya masih bisa kembali selama tidak ada nyawa yang diambil. Tapi dia akhirnya kehabisan kesabaran karena tindakan belas kasihannya telah memberikan kesan yang salah pada alam perang. Rupanya, mereka mengira dia terlalu takut untuk melakukan apapun. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri lagi. Apakah mereka benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang mudah menyerah? Jadi bagaimana jika mereka berasal dari dunia perang? Jika mereka membuatnya tidak bahagia, dia akan membunuh mereka. Sebelum Pei Sue bisa bereaksi, dia diseret oleh Lin Yun saat mereka maju. Ini langsung membuat wajah Pei Sue berubah karena mereka berjalan tepat ke dalam jebakan. Aku. Apa yang kamu coba lakukan? Pei Sue bertanya dengan suara bergetar. Aku akan membunuh mereka. Apa lagi yang akan saya lakukan? Lin Yun menyeringai dan mengeksekusi 9 transformasi gagak emas. Dia membubung ke langit bersama Pei Sue seperti seberkas cahaya keemasan. 1 jam kemudian, mereka berdua mendarat di tanah dan menghadapi awan hitam burung nasar iblis. Hei, itu pasangan pengkhianat. Mereka benar-benar berjalan menuju perangkap. Orang yang berbicara mengenakan baju besi emas. Dia adalah pemimpin dan elit dari alam perang keilahian neter. Dia memiliki banyak kontribusi pada dunia perang, itulah sebabnya dia mengenakan armor pertempuran cahaya hitam yang terkenal. Siapa yang kamu maksud? Pei Sue langsung menjadi marah dengan wajahnya menjadi pucat. Tukang daging dan pelacur. Bukankah sudah jelas siapa yang kita maksud? Di samping pemimpin itu adalah seorang pemuda berpakaian abu-abu yang menatap Pei Sue dengan dingin. Pelayan dari alam perang Dewa Neter, jangan memaksakan diri. Kalian akan menderita saat kami keluar dari jalan surgawi.
Pei Sue menjawab, menarik. Pemuda berpakaian abu-abu itu tersenyum. Bahkan jika kamu berhasil keluar hidup-hidup, apakah menurutmu alam perang tidak memiliki dasar di alam Kunlun? Yang satu memiliki buah darah ilahi sementara yang lain memiliki tulang sejati naga biru. Apakah kau benar-benar sebodoh itu untuk berpikir bahwa kau bisa melarikan diri dari pengejaran alam perang? Serahkan barang-barangmu dan memohonlah untuk hidupmu. Mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu, kata orang lain. Pemuda berpakaian abu-abu itu memandang rendah Pei Sue dan menyeringai, kudengar orang-orang dari klanmu cukup ahli. Tunduklah padaku dan aku bisa mempertimbangkan untuk meyakinkan jenderal untuk mengampuni nyawamu. Enyahlah. Pei Sue mengertakkan gigi saat seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Hahaha. Tanggapannya hanya mengundang ejekan karena tidak satu pun dari mereka yang menatap mata Lin Yun dan Pei Sue. Di mata mereka, keduanya adalah semut yang sedikit lebih kuat. Kenapa kamu tidak berlutut di alam perang Dewa Neter? Pemimpin itu meraung saat suaranya bergema di seluruh langit. Dia mencoba mengintimidasi Lin Yun dan memberitahu Nisuan bahwa mereka telah menemukan target mereka. Siapa yang ingin kamu bunuh? Lin Yun mengabaikan kelompok di depannya dan menoleh ke Pei Sue. Mereka semua. Pei Suan praktis sudah kehilangan akal sekarang. Tapi dia segera menyesali kata-katanya saat dia menjawab. Setelah mendengarnya, Lin Yun tersenyum, kamu benar. Kita harus membunuh mereka semua. Niat membunuh mulai muncul di matanya karena dia berencana untuk mewarnai langit menjadi merah dengan darah dari alam perang dewa. Bab 1020 semua mati. Lin Yun tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya saat dia berbicara cukup keras untuk didengar oleh alam perang dewa. Pemuda berpakaian abu-abu yang berbicara sebelumnya menjawab dengan dingin, membunuh kita semua. Kau hanya merayu kematian. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian saat aku menangkapmu. Sementara itu, sang pemimpin mencibir, kau pikir kau tak terkalahkan karena kau mengalahkan dua kentang goreng kecil dari alam perang Trigram Elysium. Aku yakin akan menarik untuk melihat putra alam Trigram Elysium menamparkan wajahmu nanti. Kalian benar-benar tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Kusarankan kalian pergi sekarang juga atau kalian tidak akan keluar hidup-hidup, jawab Lin Yun dengan dingin. Diam, dasar bodoh. Raungan marah pemimpin itu bergema di langit, yang merobek awan. Pada saat ini, setiap orang dari alam perang dewa keilahian memancarkan aura yang kuat. Menatap Lin Yun dengan dingin, pemimpin itu melanjutkan, gengsi alam perang tidak bisa dicemari. Kamu, bodoh, telah melakukan kesalahan besar. Dungu. Kamu pasti mengacu pada dirimu sendiri, ejek Lin Yun, yang membuat marah sang pemimpin. Lin Yun telah memahami esensi dari matahari dan bulan, jadi penglihatannya telah berkembang. Rune di lautan aura orang-orang di depannya ditanam dengan teknik rahasia. Kemudian, mereka ditempa dengan harta karun untuk menyehatkan samudra aura mereka. Meskipun tidak mungkin rune itu bisa dibandingkan dengan bunga astral iblis di lautan auranya, itu memberi alam perang keuntungan besar melawan yang lainnya. Mereka yang berani mencemari prestise alam perang akan dibunuh. Pemimpin itu berkata dengan dingin, Tuo Hai, pergi dan bunuh dia. Ya, pemuda berpakaian abu-abu yang bernama Tuo Hai menganggukkan kepalanya. Kemarahan di pupil matanya menghilang saat dia menjadi tenang. Tindakannya membuat Pei Sue waspada. Jangan gegabah. Kita harus pergi sebelum Raja Binatang Nisuan datang, bisik Pei Sue. Kalian pikir kalian bisa pergi? Tuo Hai menyerbu dalam cahaya hitam yang membuatnya terlihat seperti komet. Dia telah mengembangkan teknik kultivasi yang disebut seni komet Myriad, kartu truf dari alam perang dewa untuk menguasai jalan surgawi. Berlutut. Tuo Hai meraung dan tiba di hadapan Lin Yun saat cahaya hitam membentuk segel kuno. Menyaksikan adegan ini, pemimpin dan rekan-rekannya tersenyum jijik karena Tuo Hai menggunakan teknik rahasia alam perang dewa, telapak tangan penghancur bintang. Itu sangat kuat sehingga bisa membuat Raja Iblis tunduk. Mereka yakin bahwa seseorang seperti Lin Yun belum pernah melihat teknik rahasia setingkat ini karena dia mengizinkan Tuo Hai mendekatinya. Dengan itu, Lin Yun tidak punya pilihan lain selain mengemis untuk hidupnya. Ini mungkin brutal, tapi ini adalah konsekuensi dari mempermalukan alam perang dewa. Tepat pada saat ini, cahaya bulan perak tak terbatas meledak dari tubuh Lin Yun. Tuo Hai, yang berada di atas Lin Yun, langsung dilahap oleh cahaya bulan dan menemukan dengan ketakutan bahwa auranya telah sepenuhnya ditekan. Situasinya sangat buruk baginya sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan niat bela dirinya. Lin Yun jelas berada di hadapannya, tetapi Tuo Hai merasa seolah-olah Lin Yun berada jauh.
Pada saat ini, sebuah segel bermekaran ketika Lin Yun menyatukan kedua tangannya dan mendorong tangannya keluar, Moon Aroma. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit saat aroma bunga menyebar. Ketika bulan kuno terpancar di langit, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang turun. Tuo Hai merasa seolah-olah dia digenggam oleh tangan raksasa dan jatuh, berlutut di depan Lin Yun. Ketika Tuo Hai jatuh ke tanah, tulang-tulangnya hancur saat dia melolong kesakitan. Melihat pemandangan ini, alam perang dewa tercengang. Bagaimana ini mungkin? Di mata mereka, Tuo Hai akan melepaskan kehebatannya. Bagaimana dia bisa berlutut begitu saja? Bukankah kamu seorang jenius dari dunia perang yang tinggi dan menyendiri? Bukankah kau baru saja akan membunuhku? Kenapa kau berlutut di depanku secara tiba-tiba? Bagaimana mungkin aku bisa menerima kehormatan ini dari seseorang yang mulia sepertimu? Lin Yun mencibir. Bajingan, bunuh aku kalau berani. Tuo Hai dipenuhi dengan keluhan karena dia tidak bisa bangkit kembali, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ketika dia selesai berbicara, dia terbang ke udara dengan pukulan yang membekas di dadanya. Pusat serangan itu mekar dengan segel kuno yang memiliki burung phoenix perak yang memancarkan aura kuno dan mulia. Tidak. Tuo Hai diliputi rasa takut saat dia merasakan kematian mendekat. Detik berikutnya, tubuhnya hancur berkeping-keping. Di tempat di mana dia meninggal, 5 rune yang dicelupkan ke dalam darah membumbung tinggi ke langit. Kemudian, mereka meledak seperti kembang api. Tuo Hai, pemuda berbaju emas itu berseru. Semuanya terjadi terlalu cepat, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, alam perang keilahian Nether sangat marah. Mereka adalah eksistensi terlarang, jadi sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika pedang kembar petir yang mendalam kalah dari Lin Yun, Mo Xuan mengandalkan armor daunnya untuk bertahan hidup. Bunuh dia. Mereka semua meraung saat mereka meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sungguh menjengkelkan. Lin Yun menjadi kesal saat dia melayang ke langit dan mengeksekusi genggaman bulan yang melonjak. Saat dia terbang ke langit, dia mengangkat tangannya dan mendorongnya keluar. Detik berikutnya, bulan besar muncul bersama dengan tangan raksasa. Ketika telapak tangan itu turun, setengah dari kelompok itu mati saat mereka berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan yang dilepaskan Lin Yun saat ini sangat menakutkan. Jelas, konsumsi ratusan ramuan jiwa bulan untuk segel pemecah bulan ilahi membawa kekuatan tinju bulan ilahi ke tingkat yang luar biasa. Selain itu, dia bisa menggunakan matahari dan bulan untuk meningkatkan kekuatan teknik tinjunya. Ketika Lin Yun melontarkan serangan lain, sebuah cahaya melintas di benaknya saat dia memperoleh wawasan yang lebih dalam. Tinju Dewa Matahari Bulan tidak seperti teknik tinju Dewa Matahari Kemuliaan dan tinju Dewa Bulan. Lagi pula, tinju bulan ilahi saat ini sudah melampaui batasnya karena Lin Yun bersentuhan dengan teknik bela diri roh suci. Pei Sue penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya ada satu kemungkinan, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Apakah Lin Yun telah memahami teknik bela diri roh suci? Bagaimana ini mungkin? Tapi jika Lin Yun tidak, maka kekuatannya tidak masuk akal. Tapi kenapa lagi Lin Yun mempertaruhkan nyawanya untuk memurnikan semua ramuan jiwa bulan itu untuk tinju bulan ilahi yang sederhana? Jika itu hanya teknik bela diri keberuntungan, itu tidak akan sepadan. Saat teriakan terdengar di udara, pihak alam perang Dewa Nether terluka parah. Mereka berada di kaki terakhir mereka, jadi mereka semua mengeksekusi teknik rahasia mereka dan mengeluarkan artefak Dao mereka. Tak satu pun dari mereka ingin mati. Tapi ketika Lin Yun mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke bawah sekali lagi, pemimpin itu berseru ketakutan, "Tidak, tunggu. Hentikan." Tapi itu sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat tangan itu turun dari langit saat tubuh semua orang meledak. Semua orang mati bahkan sebelum mereka bisa berteriak saat rune dari lautan aura mereka membumbung tinggi ke langit dan meledak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Alam perang Dewa Nether jelas tidak siap untuk Lin Yun menjadi begitu kejam. Hari ini, langit akan diwarnai dengan darah alam perang dewa. Saat cahaya keemasan melonjak, pemimpin lapis baja itu mengeluarkan raungan marah. Api hitam berkobar di permukaan tubuhnya saat dia menyerbu ke arah Lin Yun. Dia siap menggunakan kartu trufnya untuk menjatuhkan Lin Yun. Dia sudah terluka saat Lin Yun menyerang, jadi dia berusaha menjatuhkan Lin Yun bersamanya. Pada kenyataannya, usahanya sia-sia karena Lin Yun terlalu kuat untuknya. Tinju bulan ilahi, bulan abadi. Pukulan ini tidak hanya dengan sempurna mewujudkan segel pemecah bulan ilahi, tapi juga mengandung kekuatan tinju matahari ilahi, 2 sutra pedang, kekuatan rune suci tulang sejati naga biru, dan niat pedang langitnya.
Dengan semuanya digabungkan, serangan Lin Yun bisa dibilang merupakan teknik bela diri roh suci. Meskipun hampir tidak menyentuh ranah teknik bela diri roh suci, itu sangat kuat. Begitu saja, pemuda lapis baja itu mati bahkan sebelum dia bisa melangkah maju. Dia ingin menjatuhkan Lin Yun bersamanya, tapi dia akhirnya menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak. Setelah semuanya selesai, Lin Yun berdiri diam di bawah sinar bulan. Tidak ada satupun tanda kehidupan yang tersisa.